Baiklah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik mungkin sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau. Hadirin, kita lanjutkan alon-alon rada greges niki. Masuk bab baru Pak Yasin, bab baru, bab tahrimil kibri, haram berat. Haramnya kibrun niku sombong, takabur, nggih, gumedhi lek wong Jawa. Haram berat. Diancam oleh Allah Ta'ala melalui sabdanya Nabi, mangkana fi qalbi misqala dzarratin minal kibri la yadkhulunal jannata. Sing sapa wonge di hatinya ini ada benih-benih kesombongan, sekecil darroh pun ra bakal mlebu swarga. Hati-hati dengan sombong. Wal ijab niki ujub itu ngagumi dirinya sendiri. Oh, aku ki hebat iki. Banyak yang hormat sama aku. Oncen ilmuku iki. Lah, ngeten iki haram berat ya. Hadirin, saya pernah cerita dulu nggih, satu ketika Nabi Musa, nabi kekasih Allah, ya sama semua nabi ya kekasihnya Allah nggih. Tapi Nabi Musa ini kelebihannya sering dialog sama Allah Ta'ala. Makanya salah satu gelarnya kalimullah, Musa kalimullah, diuji sama Allah Ta'ala. Niki pun nanti kalau sampai akan saya hubungkan lagi. Katanya Allah Ta'ala, wahai Musa, ini di gunung Sinai, di bahasa Al-Qurannya Tursina, Jabal Tursina. Kata Allah, Musa, nanti lek kamu mau ketemu saya lagi, kamu harus membawa makhluk lain, boleh manusia atau selain manusia, pokoknya makhluk bernyawa yang menurut kamu lebih baik dari dia, atau dengan bahasa lain, yang menurut kamu dia lebih jelek dari kamu. Oke, dawuh Gusti, katanya Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa, hadirin, mencari kemana-mana. Setiap ada kerumunan manusia, baik di pasar,
Pokoknya di kerumunan manusia dicari oleh Nabi Musa. Bebe ono wong sing jelek, lebih jelek dari saya. Hadirin, setiap ketemu orang yang dianggap cacat, baik cacat fisiknya maupun apa, diperhatikan oleh Nabi Musa. Ternyata orang yang cacat itu punya kelebihan, hadirin, yang orang normal tidak punya. Kadang-kadang kita perhatikan, Masya Allah, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, lu ibadahnya Masya Allah malah, hadirin. Dia tidak kok berlaku-laku, tidak kok bermaksiat, tidak kok bermurusi apa, malah luar biasa. Kelebihannya pokoknya ada. Singkat kata, Nabi Musa nyari manusia ini kemana-mana tidak ketemu yang dianggap lebih jelek. Akhirnya cari binatang. Binatang yang kayak apapun, anjing misalnya juga sudah diperhatikan oleh Nabi Musa. Ternyata anjing ini punya kelebihan yang manusia tidak punya. Anjing ini lihat tidur, hadirin. Telinganya satu dipepetkan ke tanah, yang satu sebagai kayak antena. Jarak sekian meter pun krungu deh. Lek manusia kadang-kadang digedor pintune barang buka tang kalah. Pokoknya singkat kata nggih, kabeh digoleki. Yang dianggap jelek, merak itu dianggap sombong, ternyata juga punya kelebihan. Sampai olehnya menghadap Allah Ta'ala lagi itu telat. Telat. Karena ditinggal nyari makhluk yang menurut dia lebih jelek daripada Nabi Musa. Hadirin, dipaksakan oleh Nabi Musa pun akhirnya tidak dapat. Nah, karena sudah lama, sudah mestinya 2 kali ketemu Allah, ini baru sekali ini. Jadi ditanya oleh Allah ketika ketemu, mana Musa yang saya kasih PR itu, cari makhluk yang lebih jelek dari kamu. Mohon maaf ya Allah, sebesar-besarnya maaf, saya di azab pun saya mau, saya tidak bisa nyari makhluk yang lebih jelek dari saya atau yang saya lebih baik dari dia. Katanya Allah apa, hadirin? Selamat kau wahai Musa. Jadi gak oleh makhluk sing lebih jelek, oleh Allah malah dikatakan selamat, kamu sukses. Kalau kamu kadek datang membawa makhluk sekalipun kecil dan kamu merasa kamu lebih baik daripada dia, tak coret kamu dari daftar kenabian. Jarine Allah Ta'ala, wis kadek nabi-nabian. Rano bedane kamu sama iblis. Iblis itu tidak mau sujud sama Nabi Adam karena apa? Dia punya persepsi ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Coba. Saniki lek entek wong nganggap orang lebih jelek dari dia, padha karo iblis. Pun katik ngeten lagi, hati-hati. Orang yang kaya apapun punya kelebihan. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat kelebihannya, tapi yakinlah hadirin, semua punya kelebihan. Jadi Nabi Musa pernah diuji oleh Allah Ta'ala, tapi lulus. Awake dhewe niki kadang-kadang diuji ringan ora patek lulus. Hati-hati, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, jangan pernah mengabaikan kebaikan, dan jangan pernah mengagumi dirinya sendiri. Saya ulangi, layat hulunal jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Sepisan-pisan ra bakal iso mlebu swarga lek di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan. Hati-hati, sombong niku pakaiane Gusti Allah, selendange Gusti Allah. Kalau Allah memang ya wajar Allah sombong karena memang Allah yang bisa segala-galanya, dan kesombongan Allah Ta'ala itu bukan merugikan makhluknya, justru lebih bermanfaat dan tidak zalim sombongnya Allah itu. Nah, Allah mengatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, memang iya. Nah hadirin, lek enten napa-napa misale kita dipuji orang, sampai niki jan hebat nggih. Cepet-cepet ndang ngomong Allahu Akbar. Sing hebat, sing maha besar, maha agung hanya
Allah, kita ndak ada apa-apanya. Jadi lek dipuji orang aja cepet-cepet ndang mengkorok, ndang mekrok kupinge ya. Karena itu justru merupakan ujian. Jangan mudah terlena karena pujian. Kita sering mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kan segala puji. Segala itu berarti lebih dari satu toh. Nggih. Lillah, jadi segala puji itu miliknya Allah. Kok dikatakan segala, Pak? Nggih. Wakila ulama mengatakan pujian itu ada 4 pujian. Semuanya keempat-empatnya ini miliknya Allah Ta'ala. Nggih. Puji istilahnya qadim ala kudus. Qadim yang dikatakan qadim itu yang maha dulu, nggih, kidam. Jadi Allah Ta'ala. Kudus itu ya makhluknya, kita ini manusia ini. Allah yang muji kita ndak apa-apa, nggih. Misalnya manusia Muhammad misalnya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim Muhammad, kau ini memang akhlakmu sangat agung, sangat mulia. Memang Nabi pantas dipuji kayak gitu. Nggih, Nabi di Taif itu sudah hampir dibunuh, banyak luka-luka. Kemudian giginya rompal, sampai malaikat Jibril itu turun, dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk mendatangi malaikat yang bertugas menjaga gunung. Di dekatnya Taif sana ada gunung besar hadirin. Pokoknya gunung-gunung itu ada malaikat yang bertugas menjaga. Malaikat Jibril bilang sama malaikat penjaga gunung ini, malaikat penjaga gunung, kamu lihat Muhammad disio-sio, disakiti, dikuyo-kuyo oleh orang Taif. Coba kamu tanya apa yang dia minta. Malaikat penjaga gunung datang hadirin kepada Nabi, bilang dia, Muhammad, katakan apa yang kau mau. Apa perlu tak ambilkan gunung itu tak lemparkan dengan gone orang Taif? Nabi lo ngomongnya enggak usah. Saya hanya berharap mereka itu nanti pada saatnya akan juga beriman kepada Allah Ta'ala. Malah beliau Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamu. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, termasuk orang Taif itu. Dia melakukan kayak gitu karena dia belum tahu. Kalau dia tahu tidak akan mau melakukan seperti itu. Coba. Jadi kembali kepada pujian itu yang pertama qadim ala kudus, pujiannya Allah kepada makhluknya, dan Muhammad kepada malaikat, dan mungkin juga kepada kita. Tapi kalau Allah yang muji ya terserah Allah. Yang pertama qadim ala kudus. Yang kedua kudus ala qadim. Kudus itu kita ya memuji kepada Allah Ta'ala ya banyak ya, kita sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini pujian kita kepada Allah Ta'ala. 42 nggih. Ini semuanya milik Allah Ta'ala pujian. Yang ketiga qadim ala qadim, pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Nggih. Allah mengatakan Allah Akbar, aku yang maha besar, aku yang maha agung, aku yang maha melihat, dan seterusnya. Itu pujiannya Allah kepada Allahnya sendiri. Dan yang keempat kudus ala kudus, pujian kita kepada sesama manusia. Alhamdulillah panjenengan punya jasa banyak memang, artine HP rapopo lek podo-podo menungsone. Lah keempat-empatnya pujian ini milik Allah Ta'ala. Nggih. Jadi hanya Allah yang memiliki pujian. Mulane lek dipuji oleh sesama manusia ya bilang saja alhamdulillah, terus Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ngaten nggih? Jadi sifat keagungan, sifat sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini babnya. Haram berat hadirin, haram berat sama dengan syirik. Syirik itu musyrik, musyrik itu menyekutukan Allah Ta'ala. Orang lek kadek mati sehingga dosane syirik atau musyrik juga sama, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, kata Allah Ta'ala. Sepisan-pisan Allah tidak akan memaafkan, mengampuni dosanya orang musyrik atau menyekutukan Allah, tapi Allah masih mau mengampuni dosa yang lain. Manusia mati, dia membawa dosa besar, misalnya pernah membunuh atau pernah zina, pernah apa saja, dosa besar, tapi bukan syirik ya.
itu memang nanti dikutuk oleh Allah, disiksa, nggih, ben ilang dosanya itu di neraka untuk sekian tahun, mungkin ribuan tahun, bahkan mungkin lebih karena banyak dosanya. Tapi lek gak syirik, gak nyekutukan Allah, ntar saatnya dia bisa bebas. Ada manusia yang mlebune swarga niku wis kacek suwe banget karena dosanya banyak dan dia ndak tobat, nggih. Tapi lek kadek syirik ndak akan diampuni oleh Allah Taala. Dasarnya tadi Al-Qur'an Allah sendiri yang bilang, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Hati-hati nggih. Lah syirik itu ada yang jali, nyoto-nyoto langsung menyekutukan Allah, nggih. Misalnya sajane ya nyembah Allah, ya ibadah, ya sholat, tapi juga nanggone Gunung Kawi misalnya, terus ya nggawa apa kono. Lah ini menduakan Allah, namanya menyekutukan ya kayak gitu itu, nggih. Atau ada yang kadang-kadang tidak sadar kita mencintai sesuatu, lebih cinta kita kepada sesuatu itu daripada kepada Allah Ta'ala. Oleh ngagung-ngagungno duit dunya nggih, materi ini luar biasa sampai dibelani dia meninggalkan nyembah nang Gusti Allah. Coba Allahnya wis golek kobrai. Ini juga syirik sebetulnya, tapi kecil ndak patek ketok. Bahkan hadirin riya, napa riya niku? Pamer, riya kali liya lain nggih, riya pamer. Riya niku gandengane sum'ah. Nek riya niku dari kata ro'a, nggih. Amal ben didelok wong, lha engko ben dilem, dipuji, dinilai apa baik. Ini apa? Riya dari kata ro'a. Sum'ah dari kata sami'ah, mendengar. Jadi lek misalnya baca Quran atau apa gitu di krungu-krungono wong ben dapat gunggungan, ini juga sama. Itu syirik kecil namanya. Tapi lek ngelumpuk akeh juga lama-lama menjadi syirik biasa, syirik besar. Ini semuanya harus kita jauhi. Hati-hati nggih. Kita yang sudah rajin ibadah, napa malih panjenengan pun haji, sedekah akeh, zakat akeh. Jaga dik pisan-pisan aku gawe iki akeh iki. Masya Allah, opai keturutan. Lah hati-hati ngoten niku munan. Nggih, itu sudah ada keyakinan tersembunyi yang punya daya di balik kelebihan Allah Taala. Nggih. Ya hadirin yang dirahmati Allah Taala, memang Allah memberikan sesuatu itu punya kelebihan masing-masing. Tapi jangan diyakini karena itu. Bahkan gini, ulama-ulama yang sudah mumpuni nggih bahasane dhewe. Aku lho nek kanang dokter, misalnya dokter Roy misalnya gak sembuh sakitmu. Panjene obat sing teko dokter Roy niki jan sakti, itu cocok banget. Hadirin hati-hati. Itu sudah meninggalkan Allah Ta'ala. Panjenengan meyakini sing menyembuhkan sakit panjenengan itu obat sing teko dokter. Hati-hati. Nggih. Bahkan panjenengan ngomong aku lho nek gak mangan luwe, aku lek mari mangan wareg. Dadi sing marepna aku ora ono liyane sego. Oh, Ashabul Kahfi itu pirang atus tahun ning gone gua, ora mati. Nggih. Jadi yang memberikan kekenyangan itu bukan makanan, tetapi memang semuanya perlu perantaraan atau lantaran atau wasilah. Nggih. Kita pulang dari kerja atau dari mana saja gitu lapar, nggih. Panjenengan wis gak gelem ikhtiar, wis ndonga, ya Allah perut kula lapar, ya Allah ngelak banget ya Allah. Mugi panjenengan enggak. Nah ini juga ndak bisa. Harus pakai ikhtiar atau wasilah namanya. Zaman biyen panjenengan nak kirim surat niku mesti ditempleki perangko to nggih. Perangko ditemplekno terus dilebokno ning pos, suratnya teko nggon. Lah perangko itu namanya wasilah. Nggih. Panjenengan bisa monggo selamat datang Dr. Roy. Ngapunten baru tak rasani. Nggih, jadi panjenengan diperintahkan untuk ikhtiar. Sakit ya berikhtiar, berobat. Ini wasilah namanya.
lapar ya wasilahnya, tapi jangan meyakini kalau yang menyembuhkan itu obat, yang mengenyangkan itu nasi. Semata-mata itu semua adalah hanya ikhtiar saja. Okay. Bahkan hadirin, keyakinan yang tinggi secara akidah yang menyebabkan masuknya surga manusia itu bukan karena amalnya. Malah salah kalau orang meyakini sholatku jan masalah iki yang menyebabkan aku masuk surga besok. Salah hadirin. Justru oleh Allah Ta'ala tidak jadi dimasukkan surga. Semata-mata surga itu dapat kita nikmati, kita alami adalah hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah, ini keyakinan, aja sampai keliru. Jadi nek keliru nggih, ahli ibadah sekalipun nek kecampuran syirik atau sombong tadi itu, jangan kepengin masuk surga. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dulu, nanti kita ngomong lagi. Ini di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang larangan kesombongan. Tilkat darul akhiratu nggih, negeri akhirat itu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan. Surga nggih yang ada di akhirat itu salah satu tempatnya manusia, karena di akhirat itu hanya ada dua tempat, leka surga dan neraka. Allah menciptakan surga itu Allah kehendaki bukan tempatnya orang yang uluan. Uluan itu kalau dulu adalah istilahnya Fir'aun dan Haman. Haman dan Fir'aun itu dikatakan oleh Allah Allah itu ya ini Allah sombong, merasa tinggi, merasa lebih mulia daripada yang lain. Fil ardi, ketika di bumi. Jadi ketika di bumi kita tidak pernah melakukan sombongan. Saya sudah sampaikan tadi, kalau kita dipuji oleh Allah Ta'ala, jangan cepat-cepat merasa besar. Nggih, cepat katakan alhamdulillah dan Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang maha akbar. Kita ini amat sangat sepele. Wala fasadan, dan tidak pernah membuat kerusakan, baik kerusakan secara fisik maupun secara psikis. Inilah nanti yang akan bisa menempati surga atau darul akhirah. Wal akibatu, dan akhiran yang baik atau kesudahan yang baik adalah lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ini terdapat di dalam surat Al-Qasas 83. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha luhur berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah sekali-kali kamu berjalan di muka bumi ini, namanya kata dengan membusungkan dada, sama dengan yang lain tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah yang malu berfirman lagi, wala tusair, dan janganlah sekali-kali kamu memalingkan khaddaka, wajah atau mukamu, linnasi, kepada manusia, sesama manusia. Berpaling karena meremehkan tadi itu, sombong. Dan wala tamsi fil ardi, janganlah berjalan di muka bumi ini marokan, dengan membusungkan dada atau sombong tadi itu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka sama sekali kepada orang yang memiliki sifat sombong dan membanggakan diri. Di orang yang kayak gini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Semata-mata tidak akan bisa masuk surga orang yang sekalipun suka ibadah tapi di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan. Ini wa qala ta'ala, dan Allah yang maha luhur juga berfirman, inna Qarun ini hadirin hidup di zamannya Nabi Musa. Qarun ini konon dulunya juga baik, minta didoakan oleh Nabi Musa. Ternyata setelah didoakan dia menjadi naudzubillah, menjadi menghilangkan imannya dan hanya meyakini bahwa semua itu atas
kemampuannya sendiri baik secara ilmiahnya maupun usahanya. Qarun juga terjadi di zamannya Nabi Musa itu, yang sering kita sampaikan itu ada namanya Bal'am bin Bauroh. Bal'am bin Bauroh ini hadirin juga salah seorang umatnya Nabi Musa yang soleh, dulunya soleh banget, soleh banget, ibadahnya luar biasa, doanya juga tidak pernah ada yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan pernah si Bal'am bin Bauroh ini berdoa turun mari hadirin oleh donga sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sayang karena keblinger, pinter tapi keblinger, akhirnya naudzubillah matinya sama dengan Qarun dan Barseso. Kembali inna Qaruna kana min qaumi Musa nih. Dulu terjadi berada di zamannya Nabi Musa. Fabagho, Qarun ini dolim banget, sombong. Hadirin, di salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, kuncinya, gemboknya, gudangnya Qarun ini dimuat sekian banyak kuda, gak kuat hadirin. Kuncinya dahnya gemboke, terus dahnya gudangnya kaya apa, sakit akeh bondone. Tapi sayang, semua itu karena kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Qarun sak bondo-bondone di dalam perut bumi. Wa atainahu, dan Allah memberikan anugerah kepada Qarun itu minal kunuzi, dari perbendaharaan harta. Ma inna mafatihahu, bahwa sesungguhnya anak kuncinya saja, ya tadi saya katakan itu, latanu akan merasa berat bil usbati, dipikul oleh kuatin orang yang paling kuat waktu itu, bahkan oleh kuda, merasa keberatan. Itu anak kuncinya, apalagi gemboknya, apalagi hartanya. Idz qala, ketika berkata Musa lahu kepada Qarun, idz qala, ketika berkata lahu kepada Qarun, qaumuhu, salah seorang di antara kaumnya, la tafrah, jangan kamu suka membanggakan diri wahai Qarun, innallaha la yuhibbul farihin, bahwa Allah itu sangat tidak suka kepada orang yang suka membanggakan diri, membusungkan dada, karena sifat sombong, takabur itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ila qauli ta'ala, ini dawa ayat nggih. Fa khasafna bihi wa bidaril ardo. Semuanya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di dalam perutnya bumi. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sekarang hadirin, ini kalau dicari semua, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan kesombongan. Kita langsung oleh mu'alif Imam Nawawi diajak masuk kepada poin-poin sabdanya Nabi. Yang pertama, sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan iki sing kula sampai akan mau layat hulul jannata, sepisan-pisan ra bakal iso mlebu swarga man sapa ae. Mudah-mudahan kita tidak, jamaah kita tidak, saudara kita tidak, pokoknya semuanya tidak nggih. Karena fi qalbi, yang ada di dalam hatinya, misqala darotin minal kibri nggih. Dulu hadirin, daron itu dimaknai bijinya sawi. Panjenengan nate semerap to bijinya sawi itu. Ini sawi loh. Dulu waktu itu nggih, bijinya sawi itu dianggap benda yang paling kecil. Ternyata seiring dengan kemajuan pengalaman atau ilmunya manusia, masih banyak lagi benda-benda yang lebih kecil daripada dzarrah itu. Ada yang mengatakan molekul dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada benih-benih kesombongan di dalam hati, sekecil benda yang paling kecil, tidak akan bisa masuk surga. Ini adalah sebuah sabda Nabi yang sahih. Faqala rajulun, maka ada salah seorang yang berkata, inna rajula la yuhibbu ayakuna saubu hasanan wa nalu hasanatan. Qala, ketika Nabi menyampaikan hadis ini tadi,
maka ada di antara seseorang yang bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana kalau ada seseorang yang pakaiannya baik, bajunya baik, celananya baik, alas kakinya baik." Alas kaki kan macam-macam nggih. Qala, Nabi menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Kalau sekedar baik, Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan. Yang dikatakan sombong itu adalah al-kibru batarul haqqu wa ghamtun nas. Dan iki kalau dia adalah menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain, kayak sifatnya iblis itu kan menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka hadirin, kembali kepada ceritanya Nabi Musa tadi itu, kalau Musa sampai mendapatkan makhluk lain yang lebih jelek menurut Musa daripada Nabi Musa, maka Nabi Musa tidak ada bedanya dengan iblis. Oleh karena itu, ilmu yang perlu kita tangkap, jangan sekali-kali kita merasa lebih baik daripada yang lain. Kita boleh berpakaian baik, punya mobil baik, punya apa saja baik, yang penting tidak terlibat sifat ini, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merasa benar, merasa baik, merasa lebih tinggi daripada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang perlu kita catat, jangan sekali-kali ada sifat atau perasaan di dalam hati kita merasa lebih baik daripada yang lain. Baik, entek nggih, kita pindah kepada yang kedua. Sebuah riwayat dari Salamah Ibni Al-Aqwa. Hadirin, di Arab itu kadang-kadang nama yang pakai tak kayak gini biasanya perempuan, tapi ini laki-laki. Salamah itu pakai tak. Nama saya kan Rahmat ya, itu juga pakai tak kayak gini. Ini ternyata bukan perempuan. Oke, ada yang kayak gitu. Ini dilihat dari bin. Kalau perempuan dia pakai binti. Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Nek niki perempuan pakai anha. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah riwayat disampaikan oleh Salamah, suatu ketika ada seseorang yang makan di sisinya Nabi atau di dekatnya Nabi. Kemudian Rasul bersabda, "Kul, wahai seseorang, makanlah biyaminika dengan tangan kanan." Kan baik nggih. Ini sering kita tiru, anak kita kecil atau cucu kita makan atau menerima apa gitu, ayo dengan tangan baik. Misalnya kayak gitu. Ini punya makna mengajari kepada mereka untuk menggunakan yang baik-baik itu dengan tangan kanan, kecuali kalau uzur atau berhalangan. Nah, ini laki-laki ini memang sudah ada sifat sombong. Ketika diingatkan oleh Nabi suruh makan dengan tangan kanan, dia menjawabnya dengan hati yang sombong. Dia menjawab, la astati gak iso aku. Coba karo Nabi lo ngomong ngoten. Nggih. Qala, maka Rasul kemudian bersabda, lastatokta ma manaul ilal kibru. Sebetulnya kamu bisa, tapi karena di hatimu ada rasa kesombongan, maka terucaplah apa yang kau katakan itu sifat kesombongan. Qala fama rafa'aha ila fihi, sehingga hadirin betul-betul dia tidak bisa menyuapkan makannya ke mulutnya dengan tangan kanan karena kesombongannya. Jadi hadirin, kalau diingatkan terhadap kebaikan, sekalipun yang ingatkan bukan orang semulia Rasulullah, maka jangan sekali-kali kita menolaknya, karena nanti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Yang ketiga, sebuah riwayat lagi dari Harisah, pakai tak lagi. Maksudnya kan Haris, lanang kan Haris, ini Harisata Ibni Wahab radhiyallahu anhu. Qala, kata Harisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Satu ketika aku pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabdanya Nabi? Ini. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Hati-hati. Maka ini kita perhatikan, kita pegang teguh, jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Kata Nabi, maukah kau sekalian aku tunjukkan terhadap penghuni-penghuni neraka atau ahli neraka? Kata Nabi, kata sahabat, ya mau Rasul. Maka Nabi kemudian mengatakan, kullu utulin, setiap orang yang sikapnya kasar. Kasar ini kok apa tuh? Ya wis, kalau ngomongin ya rada angel, tapi kita memahami bahwa sikap kasar itu pancene gak ono wong seneng. Nggih, padha-padha kasare mawon nggih ora seneng kepada orang yang bersifat kasar. Kusruh ngoten lek basa Surabaya niki. Kemudian yang kedua, jawadin, orang yang juga keras perangainya. Kemudian yang ketiga, yang calon penghuni neraka itu mustakbirin, orang yang sombong, gumedi, lek bahasane dhewe besar kepala, nggih, atos atine. Ini naudzubillah diancam oleh Allah Ta'ala melalui sabdanya Nabi, dia calon penghuni neraka. Naudzubillah, kita jauhi yang sejauh-jauhnya, nggih, sifat sombong, kemudian keras hatinya, kemudian kasar perangainya. Tiga hal ini mari kita jauhi yang sejauh-jauhnya. Kalau perlu saudara-saudara kita, terutama anak-anak kita, cucu kita ajari jangan sampai terlibat kepada tiga sifat ini, karena diancam oleh Allah Ta'ala menjadi naudzubillah penghuni neraka. Yang keempat, masih waktunya ya? Masih. Oh nggih, PN diskusi. Enggak nggih? Oh ada. Monggo nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sedikit komentar terhadap munculnya sifat sombong. Saya berpikir begini, kita ini muncul hampir sulit menghilangkan sifat sombong karena memang iklim kita sejak kecil itu kita sudah dibiasakan untuk mungkin bersifat semacam sombong, diedukasi kesombongan ya. Ketika kita sekolah, nilai-nilai itu pasti nanti diumumkan ada ranking-nya. Nah, oleh karena itu berlomba-lomba kepada setiap murid sejak dari TK, SD, SMP sampai kuliah itu ya apa caranya supaya saya itu bisa mengungkuli yang lain, kemudian kalau jadi menang nanti dia bangga. Ya. Oleh karena itu menurut saya ya inilah sulit untuk kita ini. Kenapa kalau kita begitu sulit untuk melepaskan yang jenis kecil apapun itu, karena memang bangga dari kecil kalau itu bisa lebih dari yang lain. Padahal seharusnya mungkin solusinya tidak perlu diberikan ranking, tetapi pasti cerita saja. Asal sudah melewati ini berarti dia sudah layak untuk naik kelas. Jadi mungkin komentarnya. Atau juga mungkin pendidiknya juga memberikan tambahan edukasinya. Boleh kita memberikan semangat kepada anak, tetapi juga harus ditanamkan sifat rendah diri atau rendah hati tadi itu, supaya dia tidak meremehkan kepada yang lain dan menyatakan bahwa aku lebih pinter. Ini termasuk tadi itu sifat namanya ujub, membanggakan dirinya sendiri, karena ini berkaitan dengan akidah. Biasanya yang harus berperan memang guru agamanya. Kalau guru-guru yang lain ya mungkin tidak terlalu banyak yang menyinggung tentang sifat rendah hati tadi itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyampaikan kepada anak cucu kita dan bahkan mungkin kepada para pendidik yang lain. Ngaten, ada lagi mumpun? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang mengenai cara berpakaian seperti memakai celana panjang yang melebihi dari mata kaki itu apa bisa dikatakan sombong? Saya kira itu. Terima kasih. Oh, itu aja. Istilah fikihnya musbil namanya. Ya,
Sebetulnya bukan hanya celana nggih, terutama ketika kita melaksanakan sholat. Kita untuk kaum laki-laki, kalau kaum ibu ndak, nggih, kaum laki-laki dilarang pakaiannya sampai menutup mata kaki, terutama waktunya sholat. Itu sekalipun kita ndak berniat sombong, oleh Nabi diniatkan dikatakan sombong, nggih. Dan itu digolongkan sombong. Oleh karena itu minimal ketika sholat, minimal ketika sholat, syukur kalau di luar sholat juga bisa, nggih. Kalau saya ya terus terang saya belum bisa, nggih, celana saya di atas mata kaki. Tapi ketika saya sholat, baik ketika dulu di kelas di sekolah ngajar ngimami anak-anak maupun di tempat yang lain, kalau waktunya sholat tak lingkis, napa dilingkis itu? Pokoknya dibuat tidak menutup mata kaki, karena itu sekalipun tidak sombong dinilai sombong oleh syariat agama, terutama waktunya sholat. Namanya musbil, ngaten nggih? Saya sebetulnya sering kepengen mengingatkan, tapi nuwun sewu nggih, jamaah kita ini tidak sama cara menerimanya. Kadang-kadang ada yang bahasa kita salah tompo, sensitif banget nggih. Diajak yang sesuai dengan syariat sunnah Nabi, dia merasa tidak cocok. Tapi sebetulnya terutama sekali lagi ketika kita sholat, kita harus membuka mata kaki kita sehingga tidak tertutup oleh pakaian kita, baik oleh celana maupun oleh sarung kita. Tetapi kalau panjenengan ada uzur, misalnya dingin atau apa, kemudian panjenengan pakai kaos kaki, ini boleh, tidak apa-apa. Malah boleh kalau pakai kaos kaki karena dari bawah menutupnya, boleh itu. Ngerti nggih? Ya. Sedikit lagi. Ini yang tahu di bahasa Arab. Itu ya kalau pakai jubah yang menutup mata kaki itu gimana? Bahannya apa sama dengan kita? Di mana? Di Arab. Oh di. Ya. Ya. Mata kaki itu apa? Bahannya sama dengan? Ya sebetulnya sama semuanya. Kalau mengikuti Rasulullah ya harus di atas mata kaki. Kalau ada yang belum masih menutup mata kaki, ini mungkin dia yang enggan atau ilmunya yang belum sampai kepada dia. Selama mengikuti sunnahnya Nabi, pasti harus meninggikan pakaian sholatnya itu sampai di atasnya mata kaki. Kalau terpaksa dulu zamannya Nabi, Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar itu ada pakaiannya yang ketika dipakai sholat itu nutup, oleh beliau diangkat. Jadi boleh karena satu dan lain hal, tapi ketika dia sholat diangkat, ini dibolehkan. Ngaten nggih? Nggih. Jadi kembali, apa saja sebetulnya bukan hanya itu, setiap yang dituntunkan oleh Nabi mari kita ikuti. Lah, pakaian-pakaian yang dikenakan oleh orang non muslim waktu dulu nggih, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, itu hampir sama ya, pakai jubah tapi panjang nutup kakinya. Ini yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ibu-ibu, ini jangan ngikut laki-laki. Ibu-ibu malah harus menutup seluruh kakinya. Bahkan sampai ketika ibu sujud, ini tertutup. Bu piye carane ojo sampai. Lah, ini jadi ingat saya. Jadi kalau bagian bawah kaki harus tutup semua untuk kaum ibu. Yang kedua, ini biasanya apa jeneng ini? Bawahnya dagu ini juga harus tertutup bagian aurat ini. Jadi yang dibuka cuma muka sampai sini ini. Sini ini akeh sing ketok. Hati-hati nggih. Saya sering mengingatkan kalau di tempat saya, kalau di sini ya jarang mungkin nggih. Jadi ini ditutup bagian bawahnya dagu. Dagunya ini yang boleh kelihatan sampai ke atas. Kalau di sini yang mulai tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya rambut sini. Telinganya termasuk ditutup, termasuk rambutnya sampai yang di atas juga demikian. Ngaten Mbak Bilih nggih. Sementara nanti kita teruskan pada
Jumat yang akan datang waktunya sudah habis. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.